Nur Akirman. Oh. Katanya wanti-wanti, wah tolong sampaikan salamku ya sama Bu Rini. Oh iya itu Pak. Selamat siang teman-temanku semuanya. Kembali lagi kita bertemu dalam apa ya? Ya segmen kita yang kemarin sudah lama saya tidak buat video, Prosecutor Talk ya. Yaitu kita akan berbincang-bincang dengan salah seorang jaksa yang profilnya catatannya luar biasa nih. Saya juga hanya tahu sepintas-pintas, makanya kita akan mencari tahu lebih banyak. Kita akan berbincang-bincang dengan Ibu Rini. Jadi yang sekilas saya tahu, Bu Rini beliau adalah mantan jaksa KPK. Betul Bu ya? Ya. Berapa tahun Bu? 8 tahun, kurang 2 bulan. 8 tahun bro. 8, maaf Bu ya. Saya mungkin kurang sopan tuh, mohon maaf Bu ya. 8 tahun di KPK bos. Bisa diceritakan Bu? Sebelumnya Ibu, sebelum ke KPK, karir Ibu sedikit. Oh gitu. Ke teman-teman. Jadi gini Mas, saya pertama masuk di kejaksaan. Ya. Bukan pertama masuk ya, artinya setelah lulus itu saya kesempatan pertama PNS itu yang di kejaksaan. Siap. Jadi tahun 96 saya daftar di kejaksaan. Artinya saya masuknya 96, berarti tesnya 95 ya. 96 berarti 96 Iya. Calon pegawai. Calon pegawai. Jadi rekrutannya di 95, terus 1 Maret itu dapat SK capok. Nah, kebetulan saya kan aslinya Klaten ya, Jawa Tengah. Setelah itu penempatannya itu dikembalikan ke asal daerahnya, Jawa Tengah. Kenyataannya? Ya sesuai juga. Karena kan saya alumni UNS ya, UNS dan Surakarta. Katanya dikembalikan ke asal daerah universitasnya. Jadi Solo tadi sekitarnya kan, Solo itu Sragen, Boyolali, Karanganyar, Klaten. Nah saya itu ditempatkan di Sragen. Balik lagi Bu ya? Nah, aslinya Klaten. Enak banget ya. Saya Pengennya baru ke Klaten di sini, tapi baru pertama kali GTT Bu. Lulusan Udayana GTT, sekarang GTT lagi. Ya itu mungkin karena perkembangan Beda tahun. ya. Waktu itu 2010. gitu. Nah, itu saya merasa beruntung sekali Ya. masuk kejaksaan. Kenapa? Karena saat itu lulusan itu sedikit saingannya, ya, karena saingannya hanya PTN saja. Nah di situ mungkin rezeki saya bisa masuk di kejaksaan, dan saya merasa bangga. Karena gimana ya, saya kan dari desa ya, desa di Klaten, di desa terpencil ya. Orang bilang Klaten memperingat mungkin. Gitu, tapi alhamdulillah saya diterima di kejaksaan 3 tahun. 3 tahun? Di Kejaksaan Sragen. 3 tahun di Sragen. Iya. Setelah itu? Nah setelah itu saya kan ada panggilan tes PPJ. Tes PPJ. Ya, waktu itu. Nah di saat yang bersamaan itu ada tawaran beasiswa tugas belajar dari Kejagung yang kerjasama dengan UGM. Nah waktu itu saya sempat bingung ya, mau PPJ dulu atau S2 dulu. Saya sampai gimana nih? Saya minta pendapat atasan saya, pelajari kasih saya waktu itu. Dia menyampaikan, terserah kamu, itu pilihan. Kalau kamu memilih masalah penghasilan ya, kalau tidak dari penghasilan kamu ikut PPJ dulu. Tapi kalau kamu nggak terlalu memikirkan itu, kamu ambil S2 dulu. Kenapa? Nah katanya gini, katanya kalau PPJ itu tiap tahun ada ya? Tiap tahun ada? Tiap tahun ada. Sepanjang umurnya belum. Iya. Contohnya ya, waktu itu saya akhirnya milih S2 dulu. Pertimbangannya S2 kan waktu itu belum ada setiap tahunnya. Kalau sekarang mungkin tiap tahun ada. Tiap tahun ada. Kalau dulu itu mungkin 4 tahun atau 5 tahun baru ada. Nah alhamdulillah saya bisa diterima di S2. Jadi itu S2-nya waktu TU? Iya masih TU saya, tahun 99. Berarti jadi jaksa pertama kali? Nah itu setelah jaksa pertama kali saya di Jogja, di Kejaksaan Negeri Jogja. Kejaksaan Negeri Jogja? Iya. Oh ya, saya baru ingat Bu. Saya kemarin kan ditelepon mantan atasan saya waktu di Lembata, Pak Nur Akirman. Oh. Katanya wanti-wanti, wah tolong sampaikan salamku ya sama Bu Rini. Oh iya itu. Ada saya. Berarti Ibu pertama kali akhirnya menjadi jaksa di
Kejaksaan Negeri Jogja. Jogja. Iya. Itu tipe A bisa langsung dulu. Iya, kemarin itu karena masih S2 ya, kan S2-nya belum lulus tuh. Oh. Jadi tinggal skrip ya. S2 tesis ya. Jadi tinggal tesis, jadi otomatis karena S2-nya belum selesai dikembalikan ke daerah sekitar Jogja. Beruntung banget ini. Jogja saya, makanya juga padahal enak ya langsung kelas 1. Nah, itu Iya. namanya karena S2 itu. Karena S2. Jadi begitu. Kalau teman-teman yang mau mengikuti jejak ibu, kuliah dulu S2. Semoga kebijakannya bisa sama, Bu ya. Iya, iya. Tapi kalau sebelum ke KPK ini, ibu dari mana? Apakah diceritakan sedikit awal mula ibu tertarik mendaftar KPK pada saat ibu tugas di mana dan gitu. seperti apa perjalanannya itu? Ya, jadi gini, jadi waktu itu saya setelah PPJ penempatannya di Kejaksaan Negeri Jogja. Tapi sebelum PPJ saya di Kejati DIY ya. Ya. Setelah penempatan kejaksaan saya di Kejati Jogja. Nah, setelah itu saya berapa tahun di Kejati Jogja itu 2001 sampai tahun 2009. 2001 sampai 2007 tahun fungsional Iya, di Jogja. Di Kejati Jogja. Wow. Nah, ketika mau naik pangkat 4A ya, kan harus di Kejati. Itu Iya, sampai saya- fungsional keempat itu. Wow. Iya, saya juga ini. Pas saya ini, ya udah saya naik pangkat aja gitu kan. Saya akhirnya mutasi di Kejati DIY cuma melangkah ya, karena suka Tapi di waktu itu udah Padang, ya. pegang jabatan atau fungsional itu? Belum. Belum. Nah itu saya ditempatkan di Pitsus. Di Pitsus. Nah tahun itu ya tahu sendiri kan di Pitsus kerjaannya lebih ekstra ya. Iya. Nah, yaudah saya sampai tahun 2011. Saya tuh ada surat dari Kejagung yang meneruskan surat dari KPK, intinya adanya penawaran jaksa yang diperbantukan di KPK. Itu KPK jilid berapa, Bu? Jilid berapa ya? Dari yang pertama, Bukan, saya 2011. Pak Antasari? Bukan saya. Saya belum sempat ketemu Pak Antasari. Dari Abraham Samad? Abraham. Generasi ketiga, Bu. Iya, gitu. Jadi saya tertarik itu kenapa Mas? Saya tuh pengennya itu maju. Jadi saya di Pitsus DIY itu menangani Pitsus perkara korupsi ya di Pitsus. Terus ini kan di KPK itu saya tertantangnya sama-sama menangani hal yang sama ya, kasus korupsi. Kalau kita bisa ke sana, saya pengen saya punya pengalaman. Kalau saya pikir saya di Jogja terus dan fungsional terus, saya kan pikiran saya, wah saya jadi gimana ya, jangan di tempat gitu. Betul. Padahal saya itu pikir pengennya itu ya berjalan, kalau perlu berlari ya. Iya. Iya gitu. Jadi akhirnya saya izin sama Pak Kasati waktu itu, saya menghadap Bu Aspitsus. Jadi ya dikasih wejangan, ya nanti kalau di Jakarta itu konsekuensinya ya hidup tinggi dan segala macam, ya harus siap gitu. Udah Pak, saya Bismillah, semoga bisa lancar semua gitu kan. Yang penting saya ingin itu apa? Punya pengalaman lebih. Jadi ketika itu ikut tes bertahap lolos itu bertahap terus bolak-balik, ada beberapa tahap ya, dari tes kesehatan, tes tertulis, dan terakhir ada wawancara sama ibu. Mungkin Ibu bisa kasih tips sedikit, Bu, karena banyak juga, Bu, teman-teman di daerah, khususnya kalau di daerah timur banyak banget yang mungkin salah satu cara untuk keluar nyarinya solusinya daftar KPK atau melalui beasiswa atau ini kan. Tipsnya mungkin yang paling penting, Bu, waktu kita ikut, kalau ada yang tertarik teman-teman untuk ikut seleksi KPK apa sebenarnya, Bu? Tips dari Ibu? Menurut saya tipsnya itu berdasarkan pengalaman saya. Jadi masalah pengalaman tentu ya, pengalaman menangani tindak pidana korupsi. Kan beda kan kita kalau sudah pernah menangani perkara korupsi sama itu. Di sana kan KPK itu kasusnya juga besar-besar. Artinya kita juga harus siap dengan modus-modus yang beraneka itu ya. Tapi di samping masalah itu, yang paling utama di sana itu adalah Integritas. Betul. Nah
Nah itu integritas itu tidak bisa ditawar. Nggak bisa ditawar Bu ya? Iya. Nah, Artinya kita harus punya. itu ketahuan Bu ya? Bagus. Waktu Bisa, dites iya. itu parameter indikatornya apa kira-kira Bu? Bisa, Yang apakah iya. dari psikotes atau tracking background belakang, seperti apa sebenarnya? Kayak gitu ya. Di samping dari psikotes itu kan kita bisa dinilai ya sama dari orang yang melakukan psikotes itu ya, karakternya ini gimana kan ada soal-soal tuh pertanyaan. Terus di samping itu barangkali dari Kosba dari KPK sendiri itu mencari informasi. Misalnya saya dari Jogja dulu, misalnya atasan saya siapa gitu kan, cari informasi. Kemungkinan loh saya sendiri nggak tahu pasti, tapi intinya mencari data-data si A, misalnya si ini tuh gimana di Jogja, kerjanya gimana, Dari tracing iya. semua. Terus hartanya gimana, kan itu juga kan lapor ke KPK Iya, kan, iya. mereka sudah bisa hartanya gimana, terus penghasilannya berapa, apakah itu seimbang dengan penghasilannya. Kalau misalnya oh ini wajar penghasilan sekian, hartanya sekian, tapi kalau misalnya penghasilannya sekian, dari keluarganya mungkin biasa, terus punya harta yang melimpah tanpa tanpa Sumber yang jelas, itu tanda tanya, mungkin seperti itu. Jadi memang benar-benar di cross check masalah itu. Benar-benar di cross check semua Bu ya, Iya, detail berarti Bu ya. iya, betul. Dan buat teman-teman yang nggak pernah nyetor LHKPN jangan berharap Bu. Apalagi sekarang banyak sekarang yang sudah vaksin. Oh, gitu. Iya. Jadi menarik sekali Bu ya. Dari Kejari Yogyakarta ke Kejaksaan Tinggi DIY, Iya. langsung ke KPK. Berapa tahun di KPK? 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun, 9 bulan. 9 tahun di DIY sampai 4A. Luar biasa Bu. Sekali pertanyaan mungkin teman-teman kita sendiri tentang bagaimana sih sebenarnya suasana iklim kerja di KPK. Di mana Ibu sendiri kan dari internal kejaksaan sudah tahu bagaimana iklim kita, dan apa yang bisa Ibu sampaikan ke kita ini kalau di KPK seperti ini, atau kalau di kejaksaan perbedaan ada nggak, shock culture atau gimana yang Ibu rasakan? Nah itu Bu, Iya. gimana kira-kira? Ya tentu ya Mas. Jadi ketika saya bergabung dengan KPK itu saya kaget juga. Kaget Bu? Kaget. Sama kaget ya. Ya kan? Kagetnya nggak bikin minder terkucilkan? Iya ya, karena kan gini ya, kita pola kerja beda, waktunya kerja juga beda, kita harus penyesuaian di lingkungan yang baru, yang heterogen. Kalau di kejaksaan jelas ya, cepat semua gitu. Kalau di sana kan dari berbagai macam ilmu ya, walaupun di penuntutannya sih jaksa semua. Tapi kan kita berkoordinasi dengan yang lain juga, bidang-bidang yang lain. Jadi di sana itu saya awal-awal itu juga setahun pertama ya, itu juga setahun lumayan lama Bu. tahun pertama itu belum belum ngecun. Iya ya, penyesuaian lah, masih penyesuaian. Apa yang benar-benar bikin culture shock itu? Ya gimana ya, di sana itu kalau sebenarnya enaknya flexi time ya, jadi kita kerja itu minimal 8 jam. Jadi kita jam 8 masuk, jam 5 boleh pulang. Kan tuntutan ya. Jadi kalau kita flexi time artinya kalau kita agak siang, jam 9 berarti kita mundur, pulang jam 6 gitu. Seperti itu. Tapi kita di penuntutan itu kan pekerjaannya banyak banget ya, kasusnya kan juga besar-besar. Jadi kita itu jarang sekali pulang jam 5. Paling cepat itu habis maghrib jam 6, jam 7. Kadang kalau lembur jam 9, 10. Flexi time-nya malah lembur terus. Ada kompensasi kamu jam lembur? Ada itu. Nggak ada. Wah sama juga ternyata. Di KPK lembur kurang mendapat. Kalau lembur nggak ada. Jadi seperti itu. Jadi kan pernah ya awal-awal itu bikin dakwaan di kita terus sampai bisa tidur. Karena apa? Karena jam 12 malam, jam 1 pernah aku itu sampai lembar itu tidur di kantor. Tidurnya cuma di meja aja. Mohon maaf ada suara. Ada gangguan. Sampai tidur jam 1 malam bikin dakwaan.
Iya, Di kantor apa di rumah, Bu? Ya, kadang di kantor, kadang di suatu tempat ya. Memang kita disediakan. Buatnya sendiri atau Enggak, kalau bikin dakwah? satu satgas, tapi udah dibagi-bagi. Setiap satgas itu kan ada 4 orang yang waktu saya ya. 4 orang, 4 orang itu pembagian. Soalnya kan bikin dakwaan itu nanti kita bahas secara detail fakta ini, alat buktinya apa, keterangan saksi siapa. Jadi ketika kita sidang nanti enak langsung. Mungkin Ketika contoh kita terang, biar lebih itu udah disiapkan. biar kita lebih tergambar. Contoh Ibu pernah yang di kasus apa? Yang besar yang menarik mungkin sekalian kita share dan pola kerjanya. Kayak gimana kita nyiapin apa pembagian buat dakwaan seperti tadi, Bu. Karena kalau kita tahu kan kalau di sini siapa dikasih berkas, walaupun tim ya kadang-kadang, walaupun nggak sering, ya 1-2 orang yang kerjain kan seperti itu. Iya, iya. Jadi kalau di sana itu udah dibagi-bagi Mas. Misalnya satu tim gitu. Si A, kamu fokus ke barang bukti. Si B, nanti kamu fokus ke misalnya keterangan saksi-saksi atau apa gitu kan. Termasuk dengan pembuatan tuntutan juga dibagi. Fokus kamu bikin analisa fakta, kamu bikin analisa yuridis, kamu barang bukti. Jadi dikumpul jadi satu, nanti setelah semua jadi disorot kita bahas satu persatu. Ada kurang-kurangnya kita masuk ke diskusi. Yang bikin lama itu, yang bikin lembur-lembur sampai kita kadang nggak tidur. Tapi kalau pembagian itu, kalau di dakwaannya sendiri? Dakwaannya sama, jadi misalnya ada perkara X gitu kan. Kamu ya, ini PIC-nya kamu nih. PIC itu ya penanggung jawab gitu lah ya. Nanti ada perkara lain lagi ganti si B, jadi semua kena, ya semua paham juga kan. Tetap ada yang Tapi milih yang lain dakwaan, backup juga. Gitu, kalau pembuatan dakwaan seperti itu. Nah, kasus-kasus yang pernah saya alami ya, yang tangani ya, yang besar itu waktu itu kasus itu Presiden PKS itu. Presiden PKS saya ingat juga, Lutfi Hasan Ishak, Iya. kasus sapi udah. Kasus iya. Sapi Iya. atau Iya, sapi? Sapi. Iya. Itu bisa jauh dulu kan. Iya, Gimana dulu? Bisa kalau yang ya poin-poin yang bisa Ibu Ya, bagi. itu kan suap ya, suap sama yang melibatkan Ahmad Fatona juga itu. Ahmad Fatona ya. Terus ada TPPU-nya juga itu. Kalau masalahnya polemik masa keberlakuan pencucian uang di kasus itu ya? Ya ada semua itu, setiap perkara kan mesti jadi eksepsi. Yang pertama kan kasus Pak Udin ya. Yang TPU pertama itu saya juga itu juga anggota Banggar. Itu adalah kasus TPPU yang ditangani KPK pertama kali. Pak Udin. Pak Udin, berarti Ibu ya. kalau TPU udah pengalaman paling pertama lah. Dan insya Allah itu terus perkara-perkara itu ikut tim Akil Muhtar. Akil Muhtar, Ketua MK. Iya, ikut tim itu juga. Itu masih rekor, Bu. So, tertinggi Iya, se-Indonesia. kan itu sampai 2 tim digabung itu. Karena kan pilkada beberapa wilayah kan, suap pilkada gitu. Sama TPPU-nya juga. Makanya dikerahkan 2 satgas. Saya bergabung, jadi ikut tim. Tapi kalau lagi nanganin kayak gitu, tekanannya gimana, Bu? Tekanan kerja apakah mungkin sekalian juga kalau nanganin itu dari sisi penuntut umum, Bu ya? Saya dari sisi penuntutan penuntut umum sempat merasakan error kah atau tekanan terus seperti apakah?